Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 195, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Manajer mengangkat kepalanya dan memandang Irfan. Hari ini, bos besar secara pribadi memerintahkan hotel untuk dipesan. Tidak peduli siapa yang telah memesan kursi sebelumnya, itu tidak masuk hitungan. Dia tahu Irfan, tapi jadi apa? Bos telah berbicara, dan tidak ada yang diizinkan masuk, jadi tidak ada yang bisa masuk. Tamu yang menyinggung tidak ada hubungannya dengan hotel, orang yang seharusnya datang. Mereka masih akan datang di masa depan, dan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk datang, apa bedanya jika mereka tidak datang? Irfan, apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar mereka mengatakan bahwa hotel itu penuh hari ini? Kata manajer itu dengan nada menghina. Citra Irfan di mata keluarga Nirmala sangat tinggi. Jika dia kehilangan muka hari ini, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan keluarga Nirmala di masa depan? Apakah ini panggilan terakhirmu? Percaya atau tidak, aku akan segera menelepon bosmu untuk mengadu. Apakah kamu tahu bahwa pelanggan adalah tuan? Irfan berkata dengan dingin. Oke, kalau mau nelpon, coba saja. Kalau tidak punya nomor telepon bos, saya bisa memberikannya kepada Anda, bagaimana? Manajer itu tersenyum dan berkata, bagaimana teori bahwa pelanggan apakah dewa bekerja dengan baik di Hotel Bintang 8? Setiap pelanggan yang datang ke Hotel Bintang 8 untuk makan, yang tidak melihat wajah Hendrik, sejak pembukaan Hotel Bintang 8, tidak pernah ada masalah, dan bahkan hotel telah menyelamatkan keamanan. Mengapa ini? Bukankah karena status Hendrik di kabupaten sangat tinggi sehingga tidak ada yang berani menyinggung perasaannya? Irfan tidak menyangka sikap manajer begitu keras. Tanpa nomor telepon Hendrik, bagaimana dia masih bisa memberikannya? Tapi bagaimana dengan panggilan ini? Apakah Irfan masih memiliki keberanian untuk menanyai Hendrik? Dia menyinggung Hendrik di pusat perbelanjaan beberapa hari yang lalu, dan Irfan belum tenang. Jika ini mengganggu Hendrik lagi, apa yang akan terjadi padanya? Bahkan tidak memikirkannya. Irfan, panggil bos mereka, pekerja paruh waktu ini sombong, beritahu dia seberapa baik kamu. Jika kamu memakai pakaian seperti ini, kamu pikir kamu luar biasa. Apakah kamu tahu siapa Irfan? Bahkan jika bosmu datang, kamu harus memberikan wajah pada Irfan. Siapa kamu? Dengan sikap bersemangat tinggi, dia berpikir bahwa Irfan pasti akan mampu menangani masalah ini. Tapi Irfan, yang mendengar kata-kata ini, menjadi semakin malu. Hendrik ingin memberinya wajah. Apa dia di depan Hendrik? Irfan, kamu sangat cakap. Bahkan bos kami ingin memberimu wajah. Apakah kamu membual di depan orang-orang ini? Kalau tidak, aku akan menyampaikan kata-kata ini kepada bos. Manajer itu tertawa. Tokoh-tokoh besar di daerah itu melakukannya tidak berani berbicara omong kosong. Ketika Irfan mendengar ini, dia panik dan buru-buru menegur kerabat keluarga Nirmala, kamu diam. Berhenti bicara. Irfan, kami membantumu. Apa yang kamu lakukan pada kami? Ya, manajer ini jelas memandang rendah Anda, dan kami berbicara untuk Anda. Semakin rendah Anda, semakin serius beberapa orang saya memandang rendah Anda, saatnya untuk mengangkat derajat tinggi. Irfan menderita, aku tidak bisa memberitahumu, kerabat ini mengira mereka membantunya, tetapi mereka sebenarnya menyakitinya. Bahkan jika manajer di depannya hanyalah bawahan Hendrik, dia benar-benar memenuhi syarat untuk melakukannya. Wendy pada saat ini, dia berjalan ke sisi Irfan dan mendidik Irfan dengan pinggang lurus. Mereka benar, mereka terlalu rendah hati, mereka hanya akan dipandang rendah oleh orang lain. Anda harus memanggil bos mereka. Kakek, aku. Irfan tersenyum kecut, tidak tahu harus berkata apa. Nirmala tahu tentang situasi Irfan dan memintanya untuk mengadu kepada Hendrik. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Tapi siapa tuan ini? Wibowo. Siapa?
Mengapa dia tiba-tiba memesan hotel? Ini jelas bertentangan dengan mereka. Kakek, mari kita ganti tempat. Nirmala berkata. Wendy mengerutkan kening, dan sekarang ada orang yang menjanjikan dalam keluarga. Bagaimana dia bisa menanggung keluhan ini, dan ketika dia sampai di pintu, dia berjalan pergi dengan putus asa. Bukankah itu sangat tidak tahu malu? Nirmala, Nirmala, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah keluarga kita akan membiarkan pria bermata anjing seperti ini menggertaknya? Wendy berkata dengan tidak puas. Manajer mendengar ini dan berkata dengan dingin, "Orang tua, saya menyarankan Anda untuk berkenalan. Anda tidak tahu siapa pemilik hotel, kan? Apakah Anda perlu saya untuk mengingatkan Anda?" Melihat adegan itu, sudah tidak menyenangkan, dan jika terus seperti ini, itu mungkin sangat mengganggu Hendrik. Jadi Irfan dengan cepat berkata, "Manajer, maaf, kami akan segera pergi. Ayo, pergi." Ini membuat Wendy marah. Itu bahkan tidak bersinar di ambang pintu, tetapi dia kehilangan wajahnya. "Irfan, apa maksudmu? Setelah pergi seperti ini, di mana wajah keluarga kami?" kata Wendy. Manajer tidak bisa membantu tetapi mencibir. Berkata, "Orang tua, keluarga terkenal macam apa keluarga Anda? Apakah itu sangat terkenal di Kabupaten Sunda? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Dan wajah keluarga kalian, kecuali Anda sendiri, siapa yang akan menempatkan keluarga kalian di mata?" Kalimat ini adalah kebenaran besar. Meskipun Kabupaten Sunda tidak besar, apakah ada yang tahu apa yang disebut keluarga mereka di mulut Wendy? Siapa yang akan memperhatikannya? Hanya keluarga biasa. Di mulut Wendy, dia mengatakan rasa keluarga bangsawan, yang tidak bisa tidak membuat orang merasa lucu. Wajah Wendy pucat, keluarga mereka berada di Kabupaten Sunda, dan namanya memang tidak bisa dikenali. Tetapi setelah Nirmala menikahi Irfan, situasinya berbeda. Meskipun Irfan tidak sebagus Hendrik, dalam pandangan Wendy, ia memiliki perusahaan sendiri di usia yang sangat muda dan ingin menjadi terkenal di Kabupaten Sunda. Bukankah ini hanya masalah waktu? "Jangan memandang rendah keluarga saya, atau kamu akan menyesalinya nanti," kata Wendy. Manajer menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berbicara dengan lelaki tua yang keras kepala itu benar-benar melelahkan. Poin kuncinya adalah dia terlihat sombong, yang benar-benar membingungkan. Hanya bos kecil dari perusahaan yang rusak. Sebaiknya kamu pergi, atau Irfan harus menyesalinya, atau bertanya padanya apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Hendrik, kata manajer itu. Pada saat ini, manajer melihat sebuah mobil diparkir di luar hotel. Dan itu adalah mobil yang digunakan Hendrik untuk bepergian pada hari kerja, jadi sepertinya seorang tamu terhormat telah tiba. "Cepat, cepat, jangan menghalangi jalan ke sini," manajer itu berkata dengan tidak sabar, melewati kerumunan, dan buru-buru berjalan menuju mobil Hendrik. Mobil Hendrik berada di Kabupaten Sunda, yang menandainya, dan tidak ada yang tidak mengetahuinya. Melihat mobil itu seperti melihat Hendrik sendiri, jadi Irfan saat ini tidak diragukan lagi putus asa. "Irfan, maaf," Nirmala berkata dengan suara rendah di samping Irfan, takut Irfan akan menyalahkannya untuk ini. Wajah Irfan pucat. "Hendrik tahu tentang masalah ini. Saya khawatir tidak akan jauh dari kebangkrutan." Dia menyalahkan Wendy karena menjadi orang tua yang keras kepala. Jika bukan karena banyak bicara, mereka bisa pergi lama yang lalu. "Perusahaan yang akhirnya saya kembangkan akan dihancurkan di tangan keluarga Anda," kata Irfan dengan gigi terkatup. Wajah Nirmala pucat, dan Hendrik biasanya mendengarkan kata-katanya. Dan dia sangat mencintainya, tetapi Nirmala juga memiliki pengetahuan diri. Ketika memilih antara masa depan perusahaan dan seorang wanita, Irfan pasti akan memilih yang pertama. Dan perusahaan Irfan hancur, dia ingin mencari pacar kaya dan muda lagi. Tapi itu tidak sesederhana itu. Setelah mobil berhenti, manajer berlari ke mobil, dan semua orang di keluarga Wendy meregangkan kepala. Meskipun tahu bahwa penampilan Hendrik saat ini bukanlah hal yang baik,
Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang besar di kabupaten dan dapat melihat Hendrik dari dekat. Ini juga merupakan suatu kehormatan. Enak punya uang, mobil ini harganya puluhan juta. Hei, alangkah baiknya jika Hendrik bisa melihat putri keluarga kita. Meskipun Irfan sangat baik, dibandingkan dengan Hendrik, itu masih jauh lebih buruk. Ketika ada perbedaan tajam antara keduanya, waktu itu, kerabat keluarga Wendy benar-benar memandang rendah Irfan. Ini mungkin mentalitas menjadi miskin dan nakal. Pintu terbuka, dan ketika William keluar dari mobil, semua orang di keluarga Wendy tercengang. Bagaimana dia bisa keluar dari mobil Hendrik? Berikutnya adalah Lina, lalu Kauri dan Ariel. Keluarga Wendy tercengang. Bukankah ini keluarga Lina? Bagaimana mereka bisa berada di mobil Hendrik? Tuan Ariel Wibowo, baru saja manajer mengatakan bahwa seorang pria bernama Tuan Ariel Wibowo memesan hotel. Mungkinkah Tuan Ariel Wibowo ini adalah Ariel itu? Meskipun Nirmala terkejut, dia bahkan lebih marah, karena menurutnya, pasti ide Ariel yang sengaja membuat mereka kehilangan muka. Marah dan membunuh, Nirmala berjalan menuju Ariel. Bersambung.